Perkenalkan, nama saya Sharon Jessica Paulinun Mali dengan NIM 6070121400-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya, yaitu mengikuti ibadah setiap hari Minggu dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tema ibadah yang sudah saya ikuti dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Tema ibadahnya yaitu tingkatkan keterampilan mengajar. Di sini ayat utamanya ada 2 Timotius 4 ayat 2. Dan untuk ayat pendukungnya ada Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yohanes 7 ayat 14 sampai 16, Kisah 2 ayat 41, Kolose 4 ayat 6, dan Yakobus 4 ayat 8. Untuk pembicaranya di sini ada Bapak Alex Singal. Insight dari dalam ibadah ini, saya belajar bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk memanggil keterampilan mengajar. Bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang bisa dipahami dan menyentuh hati. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, kita diperintahkan untuk memberitakan firman dengan penuh kesabaran dan keterampilan mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa mengajar bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga sikap hati dan cara kita menyampaikan. Yesus adalah teladan utama dalam mengajar. Dalam Yohanes 7 ayat 14-16, Yesus tidak mengandalkan pemikirannya sendiri, tetapi dia mengajarkan firman dari Allah. Ini mengajarkan bahwa dalam menyampaikan firman, kita harus berfokus pada Alkitab, bukan pendapat pribadi kita. Selain itu, di Matius 28 ayat 19-20, di situ Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajar semua bangsa. Artinya, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, di situ menunjukkan bahwa ketika firman Tuhan disampaikan dengan benar, banyak orang dapat menerima dan hidup mereka berubah. Hal ini membuktikan bahwa firman Tuhan memiliki kuasa yang besar. Saya juga belajar bahwa dalam mengajar, kita harus menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Seperti yang diajarkan dalam Kolose 4 ayat 6, perkataan kita harus penuh kasih dan bijaksana. Kita juga harus sabar karena setiap orang memiliki proses belajar yang berbeda. Dari ibadah ini, saya menyadari bahwa selama ini saya masih kurang percaya diri dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, terutama dalam hal rohani. Saya sering merasa tidak cukup mampu atau takut salah. Namun, melalui firman Tuhan, saya belajar bahwa yang terpenting bukanlah seberapa hebat saya, tetapi bagaimana saya mau belajar dan mengandalkan Tuhan. Saya juga belajar bahwa mengajar tidak harus selalu dalam bentuk formal, tetapi bisa melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita sehari-hari. Saya merasa terdorong untuk mulai lebih berani berbicara, lebih sabar dalam menghadapi orang lain, dan lebih menggunakan firman Tuhan sebagai dasar dalam setiap hal yang saya sampaikan. Dan sebagai penutup untuk ibadah ini, kesimpulan yang saya dapat dari ibadah ini adalah bahwa keterampilan mengajar adalah hal yang paling penting bagi setiap orang percaya. Dengan mengenalkan firman Tuhan, kita menunjukkan kepedulian dan tetap fokus kepada Tuhan. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, saya ingin terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya agar dapat menjadi berkat bagi orang lain melalui apa yang saya sampaikan. Nah, berikutnya temanya yaitu percayalah kepada penguasa tertinggi di alam semesta. Untuk ayat utamanya ada Mazmur 83 ayat 18 dan ayat pendukungnya ada Ayub 1 ayat 12 dan Ayub 2 ayat 6, Ayub 42 ayat 10, Roma 8 ayat 38 sampai 39, Wahyu 21 ayat 3 sampai 4 dan 2 Timotius 3 ayat 1. Untuk pembicaranya masih sama juga yaitu Bapak Alex Singal. Nah, saya belajar bahwa Tuhan adalah penguasa tertinggi di alam semesta yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu. Dalam Mazmur 83 ayat 18, di situ ditegaskan bahwa hanya Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi.
Lalu melalui kisah Ayub, kita bisa melihat bahwa iman seseorang diuji dalam situasi yang sangat sulit. Ayub kehilangan hampir semua yang ia miliki, termasuk keluarga, kesehatan, dan harta benda. Namun, ia tetap setia kepada Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 12 dan Ayub 2 ayat 6, di situ dijelaskan bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan memberikan batas kepada setan dalam mencobai Ayub. Hal ini menunjukkan bahwa tidak satu pun yang terjadi di luar seizin Tuhan. Saya juga belajar bahwa penderitaan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru melalui penderitaan, iman kita diuji dan dikuatkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dijelaskan bahwa kita hidup di zaman yang sulit, sehingga wajar jika kita menghadapi berbagai masalah. Namun, pengharapan kita tetap ada karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam Roma 8 ayat 38-39 ditegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Selain itu, dalam Wahyu 21 ayat 3-4 dijanjikan bahwa di masa depan Tuhan akan menghapus segala penderitaan, air mata, dan kematian. Ini menjadi pengharapan besar bagi setiap orang percaya. Dari kisah Ayub 42 ayat 10, di sini kita bisa lihat bahwa setelah masa penderitaan, Tuhan memulihkan dan memberkati Ayub lebih dari sebelumnya. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi setiap orang yang setia kepadanya. Nah, dari ibadah ini saya merasa sangat dikuatkan karena menyadari bahwa dalam hidup ini tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan saya. Kadang saya merasa lelah, takut, dan khawatir menghadapi masalah. Namun, melalui firman Tuhan, saya belajar bahwa saya tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai dan memegang kendali atas hidup saya. Saya juga belajar untuk lebih percaya dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Pengalaman ini membuat saya lebih ingin dekat dengan Tuhan dan lebih mengandalkannya dalam setiap keadaan. Saya percaya bahwa setiap masalah yang saya hadapi pasti ada tujuan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Dan sebagai penutup juga, kesimpulan dari ibadah ini adalah bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi di alam semesta. Meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu memegang kendali dan memiliki rencana terbaik bagi hidup kita. Oleh karena itu, saya ingin terus belajar untuk percaya, setia, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saya. Nah, untuk tema ibadah berikutnya yaitu jangan biarkan perhatian teralihkan. Untuk ayat utama, di sini ada Efesus 5 ayat 17 dan ayat pendukungnya ada Matius 6 ayat 33, Amsal 4 ayat 25, Lukas 21 ayat 34-36, dan lalu Matius 4 ayat 10, lalu Matius 9 ayat 35, dan 1 Petrus 4 ayat 7. Untuk pembicaranya ada Bapak Yusak Kurniawan. Nah, dari ibadah ini, saya belajar bahwa sebagai orang percaya, kita harus tetap fokus pada Tuhan dan tidak membiarkan hal-hal duniawi mengalihkan perhatian kita. Dalam Efesus 5 ayat 17, dikatakan bahwa kita harus memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di zaman sekarang, ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, seperti masalah hidup, media sosial, hiburan, dan kekhawatiran kita sehari-hari. Hal ini sebenarnya tidak salah, tetapi jika kita tidak mengkontrol, ini bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan mengingatkan kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Yesus menjadi teladan yang sangat baik dalam hal ini. Dalam Matius 4 ayat 10, Yesus menolak godaan dari iblis dan tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Selain itu, dalam Matius 9 ayat 35, Yesus tetap fokus melayani dan mengajar, meskipun banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian dia. Saya juga
belajar bahwa untuk tetap fokus, kita harus bijak dalam menggunakan waktu. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, di situ kita diajarkan untuk memiliki pengendalian diri dan berpikir dengan jernih. Selain itu, di Amsal 4 ayat 25 mengajarkan kita untuk tetap memandang ke depan dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal di sekitar kita. Ini berarti kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan tetap berpegang pada iman kita. Nah, dari ibadah ini, saya menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, saya sering terdistraksi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Seperti terlalu lama bermain HP atau bermain media sosial. Kadang saya juga lebih fokus pada masalah atau kekhawatiran dibandingkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini membuat saya merasa lelah dan kehilangan arah. Namun, melalui firman Tuhan, saya belajar bahwa saya harus lebih bijak dalam mengatur waktu dan lebih memprioritaskan hal-hal rohani. Saya ingin mulai mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting dan lebih fokus pada hubungan saya dengan Tuhan. Saya juga ingin belajar meniru Yesus yang tetap fokus pada tujuannya dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dan sebagai penutup, untuk kesimpulan dari ibadah ini adalah bahwa kita harus menjaga fokus kita kepada Tuhan di tengah banyaknya gangguan dalam hidup. Dengan memahami kehendak Tuhan, menggunakan waktu dengan bijak dan meniru teladan Yesus, kita dapat tetap berjalan di jalan yang benar. Oleh karena itu, saya ingin berkomitmen untuk lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk kehidupan sehari-hari saya agar lebih baik. Yang berikutnya ada Paskah yang judulnya Mengapa Memperingati Perjamuan Malam Tuhan. Yang ayat utamanya ada 1 Korintus 11 ayat 23 dan ayat pendukungnya ada Lukas 22 ayat 19, Matius 26 ayat 26 sampai 28, Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 6 ayat 23. Untuk pembicaranya masih sama, yaitu Bapak Yusak Kurniawan. Dari ibadah ini, saya belajar bahwa perjamuan malam Tuhan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23, Rasul Paulus menyampaikan bahwa apa yang ia terima dari Tuhan, ia teruskan kepada jemaat, yaitu tentang perintah untuk memperingati kematian Yesus. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 22 ayat 19, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Hal ini menunjukkan bahwa perjamuan malam Tuhan adalah bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan untuk selalu mengingat pengorbanannya. Dalam Matius 26 ayat 26-28 dijelaskan bahwa roti melambangkan tubuh Yesus dan anggur melambangkan darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa manusia. Makna dari peristiwa ini sangat dalam, karena melalui pengorbanan Yesus, manusia mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Hal ini diperkuat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Selain itu, dalam Roma 6 ayat 23, di situ dijelaskan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Dari sini, saya memahami bahwa kematian Yesus adalah bentuk kasih yang nyata dan pengorbanan terbesar bagi manusia. Nah, perjamuan malam Tuhan juga menjadi pengingat bahwa kita harus hidup dalam kebenaran dan selalu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya saat ibadah saja. Dari ibadah ini, saya merasakan bahwa iman saya semakin dikuatkan.
Saya jadi lebih memahami arti pengorbanan Yesus dan pentingnya bersyukur dalam hidup. Saya menyadari bahwa selama ini saya sering lupa untuk mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ibadah ini, saya belajar untuk lebih menghargai pengorbanan Yesus dengan cara hidup lebih baik, menjauhi dosa, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya juga merasa lebih tenang dan damai karena firman Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi masalah. Nah, melalui ibadah ini juga membuat saya lebih terbuka dalam memahami firman Tuhan dan lebih semangat untuk bertumbuh dalam iman. Dan sebagai penutup untuk ibadah ini adalah bahwa perjamuan malam Tuhan bukan hanya sekedar tradisi, tetapi memiliki makna yang sangat dalam sebagai pengingat akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus percaya dan harus terus mengingat, menghargai, dan menghidupi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema berikutnya yaitu kemenangan bersama Yesus atau United in His Victory. Ayat utamanya 1 Korintus 15 ayat 57-58 dan ayat pendukungnya ada Roma 8 ayat 37, Yohanes 16 ayat 33, dan Filipi 4 ayat 13, lalu 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk pembicaranya ada Pendeta Bunda Marieta Simanjuntak. Nah, dari ibadah ini, saya belajar bahwa kemenangan dalam Kristus bukanlah sesuatu yang harus kita kejar di masa depan, tetapi sesuatu yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57, dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus. Yang artinya, kemenangan bukan tujuan akhir, tetapi fondasi awal dalam kehidupan orang percaya. Kita hidup bukan untuk mencari kemenangan, tetapi dari kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata bahwa Ia telah mengalahkan dunia. Ini menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita hidup dalam kemenangannya, bukan dalam ketakutan. Roma 8 ayat 37 juga menegaskan bahwa kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Ini berarti identitas kita bukan sebagai orang yang lemah, tetapi sebagai pemenang di dalam Kristus. Dari tema ini, saya memahami bahwa kemenangan memiliki dampak besar terhadap identitas kita sebagai orang percaya. Pertama, kemenangan membawa transformasi identitas. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dijelaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ini berarti kita tidak lagi hidup berdasarkan masa lalu atau kelemahan kita, tetapi berdasarkan identitas baru yang diberikan oleh Tuhan. Dalam konteks mental health, hal ini sangat penting karena kita tidak membangun identitas di atas hal-hal yang goyah seperti pendapat orang lain atau kegagalan, tetapi di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kemenangan menghasilkan keteguhan. Karena kita tahu bahwa kita sudah menang, kita tidak mudah goyah dalam menghadapi masalah. Di 1 Korintus 15 ayat 58 mengajarkan kita untuk tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Ini berarti kita harus tetap kuat dalam iman meskipun menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga, ada kemenangan mendorong mobilisasi pelayanan. Kemenangan bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dikerjakan dalam pelayanan. Dalam ayat yang sama dijelaskan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini berarti setiap usaha kita dalam melayani Tuhan memiliki nilai dan tujuan. Dalam ibadah ini, saya merasa sangat dikuatkan karena saya seringkali melihat hidup sebagai perjuangan untuk mencapai kemenangan, bukan sebagai hidup dari kemenangan. Saya juga menyadari bahwa saya kadang membangun identitas dari hal-hal yang tidak pasti, seperti penilaian orang lain atau kegagalan saya sendiri. Hal ini membuat saya mudah merasa insecure dan tidak percaya diri. Namun, melalui firman Tuhan, saya belajar bahwa identitas saya sudah pasti di dalam Kristus. Saya adalah pemenang bukan karena kemampuan saya, tetapi karena Yesus sudah menang untuk saya. Saya juga ingin belajar menjadi pribadi yang lebih teguh
tidak mudah menyerah, dan lebih aktif dalam melayani. Saya ingin menggunakan hidup saya untuk sesuatu yang bermakna dan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan sebagai penutup untuk kesimpulan ibadah ini adalah bahwa kemenangan dalam Kristus adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Kemenangan tersebut mengubah identitas kita, menguatkan kita dalam menghadapi tantangan, dan mendorong kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk tema berikutnya yaitu bahagia meskipun dibenci. Ayat utama di sini adalah Lukas 6 ayat 22 dan ayat pendukungnya ada Yohanes 16 ayat 2 sampai 3, Matius 5 ayat 44, Yohanes 15 ayat 18 sampai 20, Markus 13 ayat 13 dan 1 Petrus 4 ayat 14 dan Roma 12 ayat 21. Untuk pembicaranya ada Bapak Yudi Adi. Nah, dari ibadah ini saya belajar bahwa sebagai orang percaya kita tidak selalu akan diterima oleh semua orang, bahkan Yesus sendiri mengatakan di Lukas 6 ayat 22 bahwa kita bisa dibenci karena mengikuti Dia. Hal ini memang terdengar sulit, tetapi memiliki makna rohani yang sangat dalam. Salah satu alasan kita dibenci adalah karena kita melayani Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 2-3 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa menentang bahkan menganiaya orang percaya. Selain itu, dalam Yohanes 15 ayat 18-20, Yesus mengatakan bahwa dunia akan membenci kita karena kita bukan bagian dari dunia. Ini berarti kita memiliki nilai dan cara hidup yang berbeda dari orang lain. Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana kita merespon kebencian tersebut. Dalam Matius 5 ayat 44, kita diajarkan untuk tetap mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita. Ini menunjukkan bahwa kasih adalah kekuatan yang mampu mengalahkan kebencian. Dalam Markus 13 ayat 13 juga dikatakan bahwa orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Artinya, kesetiaan kita dalam menghadapi tantangan akan membawa kita kepada keselamatan. Selain itu, dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dijelaskan bahwa kita bisa berbahagia karena roh Tuhan menyertai kita ketika kita mengalami penderitaan karena iman kita. Roma 12 ayat 21 juga mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah oleh kejahatan, tetapi harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini menjadi prinsip penting dalam menghadapi kebencian dari orang lain. Nah, dari ibadah ini saya menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari saya kadang merasa tidak nyaman ketika tidak diterima atau dipandang berbeda oleh orang lain. Saya juga pernah merasa takut untuk menunjukkan iman saya karena khawatir akan penilaian orang lain. Namun, melalui firman Tuhan, saya belajar bahwa hal tersebut adalah bagian dari perjalanan iman. Saya mulai memahami bahwa dibenci bukan berarti saya salah, tetapi bisa jadi itu karena saya sedang berusaha hidup benar. Hal ini justru menjadi tanda bahwa saya sedang berjalan di jalan yang benar. Saya juga belajar untuk lebih mengasihi orang lain, bahkan ketika mereka tidak memperlakukan saya dengan baik. Saya ingin belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, dan tetap berpegang pada iman saya. Dan sebagai penutup, kesimpulan dari ibadah ini adalah bahwa kita bisa tetap bahagia meskipun dibenci, karena kita tahu bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kebencian dari dunia tidak boleh membuat kita menyerah, tetapi justru menjadi motivasi untuk tetap setia. Oleh karena itu, saya ingin terus belajar untuk mengasihi, bertahan, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi yang saya hadapi.